guys, berjumpa lagi dengan saya Yani Ita. Dan di video kali ini kita tidak akan membuat video vlog seperti kemarin, tetapi kita akan membuat video podcast. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai fotografi dengan narasumber kita, yaitu Mas Jody. Mas Jody ini adalah seorang fotografer sekaligus owner dari Jody Fotografi. Untuk itu langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mas Jody. Halo. Nah, ini Mas Jody. Mas Jody, mau nanya nih. Belum kita ke pertanyaan yang lebih inti. Ya. Apa bener sih nama Mas Jody itu Mas Jody sendiri atau ada nama lain nih? Apa Mas Jody itu cuman nama panggilan? Ya. Itu sebenarnya banyak pertanyaan mengenai itu. Sebenarnya Jody itu cuma nama panggilan, istilahnya cuma karapan itu kan. Kalau di Jawa itu kan kayak karapan itu kayak panggilan, cuman panggilan sehari-hari, panggilan akrab itu kan. Dari SD itu kayak Agus Setiawan, itu kan nama asli kan Agus Setiawan gitu kan. Cuman di sini banyak di lingkungan ini ada sekitar 4 atau 5 nama Agus, jadi harus ada karapannya sendiri-sendiri. Jadi begitu kan, untungnya itu karapannya itu yang nempleknya Jody, bukan bodong atau apa. Jadi biar akhirnya itu jadi nama panggilan dan jadi perusahaan di sini. Bukan perusahaan deh, ya kayak istilahnya kayak biar gampang dikenal aja sih. Namanya itu kan kayak Jody kan. Nama panggungnya jadi catching kan, dari simple gitu. Oke Mas, masuk ke pertanyaan pertama. Mas Jody, saya mau nanya nih, kenapa sih Mas Jody ini lebih memilih terjun ke dunia fotografi? Padahal jika dilihat dari gelar Mas tuh ya, di gelar Mas itu, nama Mas itu ada gelar SE, yaitu sarjana ekonomi. Tapi kenapa Jody lebih memilih ke dunia fotografi? Sebenarnya itu awal mulanya itu sekitar tahun 2010 2011 itu ada perkumpulan di Gunung Kidul. Mungkin awal mula itu sebagai pionir itu ada Gunung Kidul Fotografi. Sebenarnya dulu belum punya kamera, belum punya alat, tapi udah rentak, udah kepengen gitu loh kan. Kayak motret pakai HP itu kan bagus, begitu pakai DSLR kok lebih bagus. Nah itu diajak temen masuk ke komunitas Gunung Kidul Fotografi sekitar era 2010-2011 itu. Cuman diajak buat nonton, kan belum punya kamera, cuman punya nekat doang. Itu 2010-2011 kurang lebihnya. Untuk punya kameranya itu jual motor. Jual motor untuk beli kamera. Di tahun kurang lebihnya 2011 akhir 2012 awal, makanya kan di sini ditulis 2012 itu kan kayak untuk punya kamera pertama kali itu sekitar 2012. Dari awal mulanya itu jual motor kemana-mana, nungguin bapak pulang buat hunting, itu gantian motor. Perjuangan sekali untuk awal mulai itu, sangat perjuangan, berbalas lah istilahnya. Jadi nih berarti kira-kira itu Mas Jody mulai mendalami dunia fotografi sekitar berapa ya? Sudah 9 tahunan. Sudah 9 tahun. 9 tahunan. Berarti banyak sekali ya pengalaman. Insya Allah ya, dari awal mula dari hunting, terus menjadi pre-wedding, terus sekarang sudah menjadi profesi di wedding fotografi. Ya, seperti itulah. Perjuangan yang sangat panjang. Nah ini, masuk ke pertanyaan kedua nih Mas. Dalam mendalami dunia fotografi ini kan tidak mudah tuh Mas, pasti ada teknik-teknik tertentu lah untuk mendapatkan foto yang bagus. Nah, untuk itu Mas Jody itu mempelajari tekniknya itu otodidak atau les khusus atau gimana Mas? Untuk teknik fotografi sebenarnya kita cuma sharing dari temen, kok kamu bisa buat gambar kayak gini.
kok kamu bisa buat gambar kayak gini, kok bisa editing kayak gini. Kita cuma tukar pengalaman. Dan saling saling mengajari. Tadi kita sama-sama belajar. Dari awal mula di Gunung Kidul Fotografi itu gencar-gencarnya di era 2012, 2013, 2014 itu kita sama-sama sharing belajar. Gimana tahu untuk mendapatkan hasil yang bokeh belakang, terus hilangin jerawat gimana, terus untuk memperhalus kulit gimana, untuk membuat gambar seperti ini gimana, itu kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Terus untuk fotografi itu sebenarnya cuma ada 3 kunci pokok. Fotografi itu ada 3 bagian utama, yaitu kita ada diagram itu ada 3 komponen utama, yaitu speed, ISO sama diafragma. Ketika 3 itu sudah kecekel, ibaratnya udah lama, kita itu udah di luar, udah menguasai, itu mesti jadi gambar yang bagus. Masalahnya kan untuk fotografi sendiri kan kita itu melukis dengan cahaya. Jadi selama kita itu punya dasar yang paling dasar itu ada 3, itu ada speed, ISO, diafragmanya itu kita udah tahu, berarti kita sudah bisa. Setidaknya 20% itu sudah bisa, ibaratnya tinggal mencet, oh ini kepadangan, ibaratnya ini kurang terang, oh ini kurang bokeh, oh ini kurang padat gambarnya, itu kita cuman belajar 3 itu aja sudah cukup. Tinggal menyesuaikan. Ini Mas, saya kan lihat di Instagram Mas Jody nih. Mas Jody itu banyak post foto-foto event-event, mengikuti event-event itu. Terus dari semua event itu, apakah ada nih Mas salah satu atau salah 2 lah event yang membuat Mas terkesan gitu? Ya, itu untuk itu di Jogja sekitar era-era 2015-2016 itu ada event yang mungkin membuat saya sangat-sangat menguras dompet lah istilahnya. Itu dulu kalau ada event mungkin sekitar 20, 30, 40 ribu, 50 ribu lah. Itu udah banyak modelnya, udah banyak konsepnya. Itu sangat-sangat sangat-sangat mahal menurut saya untuk event yang setiap minggu mengeluarkan 50 ribuan itu sudah sangat mahal. Tapi ini tapi untuk di era 2015-2016 itu ada satu event itu super duper mahal ternyata. Berapa Mas kira-kira? Itu sekali eventnya itu 350 ribu. Mahal sekali. Ya. Itu padahal ya cuman biasa, konsepnya sederhana, tapi kita dikasih sharing. Sharing kayak sharing ilmu, itu kayak ketemu orang-orang Jakarta yang sudah punya nama. Itu eventnya itu The Art Boundless Romance, The ABR Chapter Yogyakarta. Itu event yang sangat berkesan sekali. Masalahnya itu event yang sangat mahal untuk saat itu. Untuk saat itu sangat mahal karena di lain eventnya itu cuman 30-40 ribuan, itu dia bikin event 350 ribuan dan sold out hanya untuk 100 fotografer di saat itu. Jadi ya kayak kayaknya itu sangat berkesan sampai saat ini. Untuk saat ini, sampai saat ini kayaknya belum ada yang bikin event yang bener-bener kayak gitu. Padahal cuma sederhana banget, sederhana tapi dapat ilmunya, dapat teman-teman baru, kolaborasi baru, kayak semacam jadi kenal dedengkotnya fotografi di Jogja itu siapa saja, jadi kenal di saat itu. Jadi kayak pengenalan diri, curi ilmunya kayak cari gitu. relasi. Relasinya, terus kayak lebih nggak merasa sendiri. Jadi kayak lebih semacam punya teman, kolega yang seprofesi dan akhirnya menjadi profesional di situ. Alhamdulillah. Ya, sesuatu yang sangat berkesan dan mahal. Tapi itu. Dapat ada ilmunya. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Kira-kira ada tips nggak buat para fotografer, buat pemula gitu, para fotografer atau buat seseorang yang ingin menjadi seorang fotografer supaya bisa menjadi profesional gitu?
Untuk kelanjutan videonya dan kira-kira tips apa yang akan diberikan oleh Mas Jody, langsung aja kalian cek part 2-nya dan jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya dan like video ini jika kalian suka.